Selamat siang, Pak Yanto, selaku dosen pengampu mata kuliah perbankan. Pada hari ini, saya, David Surya, akan melakukan presentasi mengenai hukum perbankan. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, latar belakang. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian, di mana bank memiliki kewenangan dalam memberikan suatu kebijakan. Suatu bank akan berjalan dengan baik apabila bank memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukum perbankan merupakan landasan yang penting di mana bank berjalan dengan semestinya, memiliki tujuan, dan memiliki kontrol yang baik dalam keuangan. Hukum perbankan juga merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Di Indonesia sendiri sudah ada hukum perbankan yang ditetapkan oleh Presiden yang kemudian menjadi landasan hukum bagi perbankan-perbankan di Indonesia. Nah, kala ini peneliti akan membahas apa saja komponen hukum perbankan di Indonesia. Uh, Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah satu, apa pengertian hukum perbankan? Dua, apa sifat dan tujuan hukum perbankan? Ketiga, apa sumber-sumber hukum perbankan? Keempat, apa asas-asas pada hukum perbankan? Dan yang kelima, apa saja jenis-jenis kelembagaan bank? Lanjut, tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengetahui dan memahami hukum perbankan. Dua, mengetahui apa saja sumber-sumber perbankan. Ketiga, mengetahui dan memahami sifat dan tujuan hukum perbankan. Empat, mengetahui dan memahami apa asas pada hukum perbankan. Kelima, mengetahui dan memahami apa saja jenis-jenis kelembagaan bank. Kemudian, bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian bank. Pengertian bank menurut Kamus Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Profesor J. M. Perrin Stuart, mendefinisikan bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat pembayarannya sendiri dengan uang yang diperoleh dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang gila. Hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan atau banking law, yakni serangkaian ketentuan hukum positif yang masih berlaku sampai saat ini, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin,
dan lain-lain yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari. Rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut. Selanjutnya, kajian empiris. Menurut Keitaro Lazzati tahun 2019, dari hasil penelitiannya, hukum perbankan atau banking law merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari. Kemudian, menurut Haria Neri Milawati pada tahun 2014, dari hasil penelitiannya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November mengenai perbankan, bahwa bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umum yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan promes. Kita masuk ke bab ketiga, yaitu pembahasan yang pertama, pengertian dan dasar hukum perbankan. Hukum perbankan. Hukum perbankan atau banking law adalah hukum yang mengatur semua aspek bank, termasuk institusi, kegiatan bisnis, prosedur, dan prosesnya. Tugas utama bank adalah menghibur, menghimpun, dan menyalurkan dana masyarakat. Artinya, hukum perbankan adalah aturan hukum, legal, norma, asas hukum, struktur dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Hukum perbankan, menurut Muhammad Jumhana, adalah kumpulan norma hukum yang mengatur tindakan organisasi keuangan bank dalam segala aspek, termasuk sifat dan keberadaannya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan lainnya. Sedangkan Munir Wadi menyatakan bahwa hukum perbankan mengacu pada seperangkat aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin, dan sumber lain yang mengatur perilaku bank, perilaku pejabat, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak terlibat dalam bisnis perbankan. Kemudian, fungsi dan tujuan perbankan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Perbankan menyatakan tugas pokok perbankan Indonesia adalah menghimpun dan mendistribusikan uang rakyat. Dari ketentuan ini tercermin fungsi bank sebagai finansial intermediary perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Perbankan di Indonesia memiliki misi yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berupaya untuk menjawab isu-isu non-ekonomi, seperti isu-isu nasional, seperti dalam bidang sosial dan politik. Hal ini diatur sepenuhnya dalam pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia berupaya mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dalam rangka perluasan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian, ada sumber-sumber hukum bank. Ketiga,
Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal dan sumber hukum dalam arti material. Dalam arti material, sumber hukum adalah sumber hukum yang mempengaruhi substansi hukum itu sendiri, tergantung dari sudut pandang mana ia dijalankan, seperti ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Dalam arti formal, hukum adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan undang-undang yang mengatur perbankan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur atau berhubungan dengan masalah perbankan dan kebank sentralan tercantum di bawah dan merupakan sumber hukum perbankan saat ini. Antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian, yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Ganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Kemudian sisanya bisa dibaca pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan. Nah, kita lanjut ke asas-asas perbankan. Asas-asas perbankan yang pertama adalah asas demokrasi ekonomi. Di sini pengertian asas demokrasi ekonomi adalah tidak adanya monopoli. Ini dikarenakan setiap warga negara berhak dalam mendapatkan suatu hal yang sama. Nah, kemudian yang kedua, asas kepercayaan. Asas kepercayaan ini merupakan landasan dari suatu bank yang dapat mendukung kemajuan bank dengan berdirinya kepercayaan yang diterima oleh bank dari masyarakat, maka akan dapat memberikan eksistensi dan nilai yang baik untuk bank tersebut. Kemudian asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini merupakan asas yang digunakan untuk melindungi para nasabah yang beritikat baik, di mana privasi para nasabah akan dijamin. Contohnya berkenaan dengan identitas ataupun hal-hal lainnya yang bersifat privasi. Maka, oleh bank hal-hal yang privasi tersebut akan dijaga dengan baik. Kemudian keempat, ada asas kehati-hatian. Tentunya bahwa bank sebagai lembaga yang mengelola uang nasabah diharapkan oleh nasabah itu pula bahwa bank dapat mengelola uang yang disimpan secara baik dan hati-hati. Ketika hal ini dapat dilakukan dengan baik oleh pihak bank, maka bukan tidak mungkin akan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank yang digunakan untuk menyimpan uang tersebut. Dengan begitu, para nasabah akan percaya terhadap bank bahwa bank memiliki kehati-hatian dalam menyimpan uang-uangnya. Asas-asas hukum perbankan tersebut masih bersifat teoritis. Untuk mewujudkannya tersebut dapat dicapai melalui hukum positif, yaitu peraturan undang-undang. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis perbankan. Pertama dari bank umum. Satu, ada bank umum milik negara. Bank umum milik negara
didirikan dengan undang-undang di mana seluruh modalnya merupakan kekayaan negara. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 1998, telah didirikan beberapa bank umum milik negara, yaitu yang pertama, Bank Pembangunan Nasional atau Bapindo, yang didirikan dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960. Kemudian, Bank Negara Indonesia tahun 1946 atau BNI yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968. Ketiga, Bank Dagang Negara yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1968. Keempat, Bank Bumi Daya yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968. Yang kelima, Bank Tabungan Negara yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968. Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998. Dan Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim yang didirikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1968. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1956. Bentuk hukum dari bank-bank umum milik negara harus menyesuaikan diri dengan bentuk hukum bank yang telah diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Penyesuaian bentuk bank milik negara itu telah menjadi perusahaan Persero atau PT Persero dilakukan dengan peraturan pemerintah, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1962 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Negara Indonesia 1946 menjadi perusahaan perseroan. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia, bentuk hukum Bank Indonesia menjadi perusahaan perseroan. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992 tentang penyesuaian bentuk hukum bank tabungan negara menjadi perusahaan perseroan. Kemudian selanjutnya yang kedua ada Bank Pembangunan Daerah. Nah, Bank Pembangunan Daerah adalah bank yang didirikan dan dimiliki sebagian atau seluruh sahamnya oleh pemerintah daerah. Bank Pembangunan Daerah beroperasi seperti bank umum lainnya, dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, namun Bank Pembangunan Daerah mempunyai karakteristik berbeda dengan bank umum lainnya. Kemudian, yang ketiga, Bank Umum Koperasi. Nah, Bank Umum Koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari simpanan anggota atau badan hukum koperasi. Pendirinya selain mengikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, juga mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian. Dan yang selanjutnya adalah Bank Umum Swasta Nasional. Bank Umum Swasta Nasional ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Bank Umum Devisa Swasta Nasional Devisa adalah bank
yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta, bukan bukan asing, dengan kemampuan untuk melakukan transaksi dengan luar negeri atau dalam valuta asing. Kemudian jenis yang kedua itu bank umum swasta nasional non devisa. Bank umum swasta non devisa ini adalah bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta non asing dan tidak melakukan transaksi dengan luar negeri atau berkaitan dengan falas. Kemudian uh, yang keempat adalah bank campuran. Maaf, yang kelima adalah bank campuran. Bank campuran adalah bank umum yang didirikan bersama uh, atau oleh satu orang atau lebih. Bank ini berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh orang Indonesia. Atau badan hukum Indonesia yang seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Kemudian, bank asing. Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing. Contohnya seperti ABN, Amro Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, Citibank, Hong Kong Bank, dan Deutsche Bank adalah contoh bank milik asing. Kemudian, ada bank pengkreditan rakyat. Bank pengkreditan rakyat adalah lembaga keuangan yang hanya menerima deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk simpanan lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dananya sebagai usaha BPR dengan tempat yang biasanya dekat dengan tempat orang yang membutuhkan. Bank ini berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari atau LPN, Lembaga Pengkreditan Desa, Bank Pengkreditan Desa, Badan Pengkreditan Daerah, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Pengkreditan Daerah, Bank Karya Produksi Desa, dan atau lembaga lain yang setara memenuhi persyaratan peraturan pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia serta masih diperlukan oleh masyarakat. Maka, keberadaan lembaga yang dimaksud diakui, yang kelembagaan lembaga tersebut diakui. Oleh karena itu, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memperjelas status hukum bank ini. Standar dan proses pemberian status lembaga tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah guna menjaga kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan. Kemudian, ada lembaga bukan bank, koperasi simpan pinjam, kredit, pegadaian umum, atau perum, pegadaian, perusahaan asuransi, lembaga lembaga dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan bursa efek. Semuanya merupakan lembaga keuangan bukan bank. Ada berbagai lembaga keuangan non-bank selain bank LKBB. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat luas, baik secara langsung
maupun secara tidak langsung. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38 KNK 41/1972 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan 280 KNK 01 tahun 1989 tentang pengawasan dan pembinaan lembaga bukan bank dan peraturan perundang-undangan adalah dasar hukum pendirian lembaga keuangan bukan bank atau LKPB. Kemudian selanjutnya pendirian dan badan hukum bank. Yang pertama, perizinan pendirian bank. Sesuai dengan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa yang pertama, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank kredit rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Kedua, untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank kredit rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja. Kemudian, yang ketiga, persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam ketentuan ini dapat dilihat bahwa lembaga pertama yang harus dilakukan dalam pendirian bank adalah menentukan jenis bank yang akan didirikan. Apakah bank umum atau bank kredit rakyat? Dari kedua jenis bank, terdapat beberapa perbedaan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah bank. Dan badan hukum bank. Poin kedua, yang pertama, bentuk hukum bank. Industri perbankan terus berkembang dengan pesat. Artinya, industri perbankan telah berkembang selama 1 dekade terakhir. Hal ini terlihat tidak hanya pada profit bank atau laba bersihnya, tapi juga pada pertumbuhan aset perbankan yang pesat. Tidak hanya bank umum yang tumbuh, tapi juga bank perkreditan rakyat. Secara alami, kedua bank tidak identik. Perbedaannya terlihat tidak hanya pada laba bersih bank, tapi juga pada masalah hukum bank. Dalam contoh ini, komponen hukum bank melibatkan bentuk hukum bank. Anehnya, bentuk hukum bank bisa sama atau berbeda tergantung situasinya. Kemudian yang kedua, aturan mengenai bentuk hukum bank. Bentuk hukum bank dapat diketahui di pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990. Meski begitu, ada perbedaan mengenai bentuk hukum bank pada kedua undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 21 ayat pertama menyebutkan bahwa bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa yang pertama, perseroan terbatas, kedua, koperasi, dan yang ketiga, perusahaan daerah. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyebutkan bahwa hukum suatu bank umum dapat berupa
salah satu dari yang pertama, perusahaan perseroan, kedua, perusahaan daerah, ketiga, koperasi, dan keempat, perusahaan terbatas. Perseroan terbatas. Bab 4 penutup. Kesimpulan, eh, dapat disimpulkan bahwa industri perbankan memiliki 3 kegiatan, antara lain menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November tahun 1998, fungsi inti bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana, sedangkan penyediaan jasa keuangan lainnya hanya berupa kegiatan penunjang. Kegiatan penghimpunan dana meliputi penghimpunan uang dari masyarakat dalam bentuk giro, bunga, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan uh, atau umpan bagi masyarakat. Kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan dana seperti penyaluran kredit kepada masyarakat. Sementara itu, layanan perbankan lainnya ditawarkan untuk membantu kelancaran kegiatan utama tersebut. Dengan adanya landasan hukum perbankan berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998, suatu bank dapat melakukan tugas dan wewenangnya berdasarkan hukum perbankan yang tercantum. Dengan adanya hukum ini, maka suatu bank akan memiliki pendirian yang baik dalam pelayanan-pelayanan perbankan. Saran dalam pembaca makalah ini diharapkan para pembaca membaca secara teliti agar pembaca memahami apa itu sebenarnya hukum perbankan dan apa saja komponen yang terdapat di dalamnya. Dengan mengetahui hukum perbankan, kita dapat mengetahui bagaimana bank seharusnya melakukan tugasnya sesuai dengan hukum perbankan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mengucapkan maaf kata. Sebelumnya, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.